Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman masih semangat ya dalam menjalani PJJ ini. Oke, dalam video ini kita masuk ke dalam subtema 3, yaitu aku dan kehidupan sosialku. Materi yang akan dibahas adalah tentang teks narasi. Apa sih teks narasi? Pasti teman-teman sudah sering membaca teks narasi. Jadi narasi adalah ragam teks yang bertujuan untuk menceritakan sebuah kejadian atau peristiwa yang bersifat imajinatif atau tidak nyata. Tujuannya apa? Kita membaca teks narasi untuk menghibur pembaca. Contoh dari teks narasi adalah cerpen dan novel. Nah, itu merupakan beberapa contoh dari teks narasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa narasi adalah sebuah cerita. Ada beberapa ragam atau jenis cerita narasi. Yang pertama, ada cerita fantasi. Merupakan salah satu jenis teks narasi yang menekankan pada kejadian yang tidak masuk akal yang dialami para tokoh. Contoh, ada Harry Potter, ada film Jumanji, kemudian ada Doraemon. Nah, itu merupakan contoh dari cerita fantasi, kejadiannya tidak masuk akal. Kemudian kita masuk ke struktur dari teks narasi. Struktur teks narasi yang pertama ada orientasi. Di bagian ini berisi pengenalan tokoh atau latar yang muncul dalam cerita. Biasanya terdapat di bagian awal cerita. Yang kedua ada komplikasi. Berisi munculnya masalah atau konflik dalam cerita. Setelah itu ada evaluasi. Dalam evaluasi masalah mulai memuncak dan mulai terselesaikan juga. Setelah itu masuk ke resolusi. Konflik atau masalah sudah selesai. Dan yang terakhir ada koda. Koda merupakan pesan atau amanat yang disampaikan dalam cerita. Biasanya terdapat di bagian akhir cerita. Nah, jika digambarkan ada struktur lengkap dan ada struktur pokok. Kalau lengkap berarti kelima struktur tadi ada dalam cerita. Namun biasanya di dalam cerita hanya ada 3 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Kemudian masuk ke unsur teks narasi. Yang pertama ada unsur intrinsik. Ada tema. Tema merupakan gagasan pokok atau ide yang mendasari sebuah cerita. Tema berbeda dengan judul. Yang kedua, latar atau setting. Tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam cerita. Contohnya, kalau tempat, bisa nama desa, bisa nama kota. Kemudian waktu, bisa nama hari, jam, minggu, dan tahun. Kemudian kalau suasana, misalnya suasananya ramai, suasananya sepi, suasana sedih, atau suasana haru. Yang ketiga, ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita atau orang yang ada dalam cerita. Sedangkan penokohan merupakan watak yang ada pada tokoh. Setelah itu ada alur atau plot. Alur merupakan jalan dari sebuah cerita. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada yang campuran. Kemudian ada amanat. Amanat atau pesan. Jadi amanat itu berisi pesan yang ingin disampaikan si penulis terhadap pembaca. Ada yang ditulis langsung dan ada yang ditulis tidak langsung. Kalau ditulis langsung berarti dia
ada dalam cerita. Kalau dia tidak tertulis secara langsung, berarti kita harus membaca dulu ceritanya dari awal sampai akhir, baru kita simpulkan apa pesan yang terkandung dalam ceritanya. Dan yang terakhir, ada sudut pandang atau point of view. Nah, kalau ini bagaimana si penulis memosisikan dirinya di dalam sebuah cerita. Apakah dia ikut terlibat dalam cerita atau hanya menceritakan? Nah, di dalam sudut pandang dibagi menjadi dua. Ada orang pertama dan orang ketiga. Yang kedua, ada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik tidak lagi terkait dengan isi cerita, melainkan terkait dengan si pengarang. Jadi ada latar belakang pengarang, ada latar belakang pendidikan, ada latar belakang sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Jadi latar belakang si pengarang ini akan mempengaruhi isi cerita. Dan yang terakhir ada unsur kebahasaan. Yang pertama, diksi atau pilihan kata. Kata yang memiliki sama arti tapi memiliki beda penyebutan akan memiliki nilai rasa yang berbeda juga. Jadi, pemilihan kata digunakan agar mampu menghidupkan sebuah cerita dan dapat tersampaikan pesan atau kesan yang disampaikan oleh si penulis. Yang kedua, ada kata sambung atau konjungsi. Konjungsi ini berguna untuk menjalin peristiwa yang ada dalam cerita. Contohnya, lalu, kemudian, sehingga, karena, agar, dan lain-lain. Yang ketiga, penggunaan kalimat langsung. Dalam cerita, ada terjadi atau ada terdapat percakapan langsung antar tokoh, maka digunakanlah kalimat langsung dengan ditandai dengan menggunakan tanda petik 2. Yang keempat, penggunaan ragam bahasa. Dalam teks narasi, ragam bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa sehari-hari, jadi tidak terlalu kaku. Yang terakhir, gaya bahasa atau majas. Penggunaan gaya bahasa atau majas agar memperoleh efek-efek tertentu yang membuat cerita atau karya tersebut semakin hidup. Dan setiap pengarang pun memiliki gaya bahasa yang berbeda. Berikut gaya bahasa yang sering digunakan dalam sebuah cerita. Ada hiperbola. Hiperbola berarti mengungkapkan sesuatu dengan cara berlebih-lebihan. Contoh, orang tuanya bekerja banting tulang. Kata banting tulang memiliki arti yang berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, personifikasi. Menggambarkan benda mati seolah-olah hidup dan memiliki sifat seperti manusia. Yang ketiga, ada majas simile. Membandingkan dua hal berbeda menjadi sesuatu yang dianggap sama. Baik teman-teman, sampai di sini dulu materinya. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan pesan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.